Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Untuk pertemuan pertamanya, nanti filenya saya kirimkan untuk kontrak belajar ya. Kali ini bab pertama kita akan membahas tentang pangkat, akar, dan logaritma. Yang pertama, ada pangkat bulat. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pangkat bulat positif. Jika A elemen bilangan real dan N elemen bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Rumusnya A pangkat N itu A kali A sampai seterusnya. Misalnya ada contoh 2 dikali 2 dikali 2 itu 2 pangkat 3 atau sebaliknya 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2 3 kali ya. Keterangannya A pangkat N itu disebut sebagai bilangan berpangkat, kemudian A merupakan bilangan pokok, kemudian untuk N menyatakan pangkat atau eksponen. Yang kedua ada pangkat 0. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 itu 1. Contohnya, yang pertama, 2 pangkat 0 itu 1. Kemudian, Y pangkat 0 dikali Z pangkat 0 itu 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kalau bilangan berapapun itu yang pangkatnya 0, pasti hasilnya itu 1. Diingat-ingat, kalau pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Nah, kemudian yang ketiga ada pangkat bulat negatif. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, dan N elemen bilangan bulat positif, berlaku A pangkat negatif N. Kalau ketemu pangkat negatif seperti ini, kita ubah jadi positif. Seperti ini, 1 per A pangkat N. Pangkatnya jadi positif ya. Langsung ke contoh yang pertama, 2 pangkat negatif 3. Kita ubah pangkatnya biar menjadi positif. Jadi 1 per 2 pangkat 3. Kemudian kita hitung 1 per 2 kali 2 dikali 2. Hasilnya 1 per 8. Kemudian yang contoh kedua, negatif setengah pangkat min 5. Pangkatnya kita ubah jadi positif, jadi 1 per min setengah pangkat 5. Kemudian kita hitung 1 per negatif setengah itu dikali sampai 5 kali. Hasilnya 1 per negatif 1 per 32. Ini kan sama aja pembagian, jadi sama aja 1 dibagi negatif 1 per 32. Kalau pembagian kita ubah menjadi perkalian, hasilnya negatif 32. Kemudian yang keempat ada sifat-sifat pada bilangan bulat. Jika A, B elemen bilangan real dan P, Q elemen bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q. Nah, kalau ini bilangan pokoknya itu sama, A itu kan sama, kemudian pangkatnya itu kan perkalian. Nah, pangkatnya jadi kita jumlahkan. Kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Kemudian yang B, A pangkat P dibagi A pangkat Q. Karena ini sejenis, kemudian pangkatnya kita kurangi dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian yang C, A pangkat negatif P. Nah, ini seperti pangkat bulat negatif tadi. Kemudian yang D, A pangkat P dikali pangkat Q. Kalau ketemu yang seperti ini, pangkatnya tinggal dikalikan. Kemudian yang E, A B pangkat P, kita jabarkan jadi A pangkat P dikali B pangkat P. Kemudian yang F sama A per B pangkat P. Nah, dijabarkan A pangkat P per B pangkat P dengan B tidak sama dengan 0. Nah, lanjut ke contoh. Ini ada 5 contoh. Yang pertama yang A, 6 pangkat 12 per 6 pangkat 10. Nah, ini kan bilangan pokoknya sudah sama, 6 sama 6. Tadi kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi 6 pangkat 12 dikurangi 10. Hasilnya 6 pangkat 2.
Kemudian yang B, itu bilangan pokoknya udah sama, negatif 7. Jadi pangkatnya tinggal dikurangi aja. Negatif 7, pangkatnya 8, berarti dikurangi 3. Hasilnya negatif 7 pangkat 5. Kemudian yang C, 9 pangkat 3 per 6 pangkat 2. Nah, kalau ini tidak bisa disederhanakan, karena bilangan pokoknya itu tidak sama, 9 sama 6. Jadi ini tidak bisa disederhanakan. Lanjut yang D. Nah, ini ada negatif 3 pangkat 4 dikali negatif 3 pangkat 3 per negatif 3 pangkat 2. Kita hitung dulu yang pembilangnya. Itu kan udah sama semua. Bilangan pokoknya negatif 3 semua. Kemudian pangkatnya yang pembilang kita jumlahkan. Jadi negatif 3 pangkat 7. Karena 4 ditambah 3. Kemudian kalau udah ketemu, kan jadinya negatif 3 pangkat 7 per negatif 3 pangkat 2. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangi. Jadi negatif 3 pangkat 7 dikurangi 2, hasilnya negatif 3 pangkat 5. Kemudian yang terakhir, 24 A pangkat 8 dibagi 12 A pangkat 3. Nah, 24 sama 12 ini bisa kita sederhanakan. 24 dibagi 12 itu kan 2. Kemudian pangkatnya kita kurangi, 8 dikurangi 3, hasilnya 2A pangkat 5. Kemudian ada bentuk akar. Yang pertama, akar pangkat N suatu bilangan. Misalkan N bilangan bulat positif, A dan B bilangan real. Jika berlaku B pangkat N sama dengan A, maka B disebut sebagai akar pangkat N dari A. B pangkat N sama dengan A, itu sama aja B sama dengan akar pangkat N dari A. Contohnya, akar pangkat 4 dari 16. Itu cara ngitungnya gimana sih? Nah, pasti dari situ 16 itu ada hubungannya sama 4. Bilangan berapa kalau dipangkatkan 4 hasilnya 16? 2, berarti hasilnya 2. Lanjut, contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 8, min 8. 8 itu pasti ada hubungannya dengan akar pangkat 3 ini. Berarti bilangan berapa yang dipangkatkan 3 biar hasilnya negatif 8. Berarti min 2, karena min 2 dikali min 2 dikali min 2 itu hasilnya min 8. Kemudian lanjut ke bentuk akar. Bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional atau irasional. Contohnya, akar 3, akar 5, akar 6 itu merupakan bilangan bentuk akar. Kalau akar 4, akar 9, dan akar 16, dan seterusnya, itu bukan merupakan bilangan bentuk akar. Karena apa? Karena nilai dari akar 4 itu 2, nilai dari akar 9 itu 3, dan nilai dari akar 16 itu 4. Jadi, akar 4, akar 9, akar 16 itu bukan bilangan bentuk akar. Kemudian yang ketiga ada sifat-sifat bentuk akar. Bentuk akar dapat disederhanakan menggunakan sifat-sifat berikut. Itu ada 8. Bisa dilihat sendiri. Misalkan ada soal, nanti tinggal disesuaikan dengan sifat yang mana. Kemudian yang keempat, operasi hitung pada bentuk akar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk-bentuk akar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan yaitu bentuk akar yang sejenis. Ingat, bentuk akar yang sejenis. Misalnya ada contoh yang pertama, akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, itu bentuk akarnya sejenis karena akar 2 dengan akar 2. Tinggal dijumlahkan aja, depannya akar 2 itu ada 1, karena 1 tidak perlu ditulis. Jadi 1 ditambah 3 itu 4 akar 2. Kemudian contoh yang kedua, itu ada akar 2 ditambah akar 3. Nah, itu tidak bisa
dijumlahkan atau misalnya dikurangkan itu nggak bisa, karena dua bentuk akar itu tidak sejenis, akar 2 dengan akar 3. Kemudian jika bentuk-bentuk akar belum senama, pangkat akar disamakan terlebih dahulu. Nah, gini caranya. Misalnya ada soal, hitunglah operasi bentuk akar berikut dengan terlebih dahulu menyederhanakan bentuk akarnya. Yang pertama ada akar 2 ditambah akar 32. Kemudian penyelesaiannya yang pertama, kita lihat dulu soalnya, tadi kan akar 2 ditambah akar 32. Nah, dari soal akar terkecil itu berapa? Akar 2. Berarti kita harus menyamakan akarnya menjadi akar 2. Pilih akar yang paling kecil ya. Jadi kita harus menyederhanakan terlebih dahulu akar dari 32, yaitu dengan cara akar 32 itu 2 kali berapa yang hasilnya nanti 32? Ya, 2 dikali 16. Nah, akar dari 16 itu berapa? 4 ya. Jadi 4 dikali akar 2 hasilnya 4 akar 2. Maka akar 2 ditambah akar 32 itu akar 2 ditambah 4 akar 2. Akar 2 itu depannya ada 1, berarti 1 ditambah 4 akar 2 hasilnya 5 akar 2. Kemudian yang B, akar 6 ditambah akar 54 dikurangi akar 150. Dari soal akar terkecil berapa? Akar 6. Berarti kita harus menyamakan akarnya itu menjadi akar 6 semua. Kemudian kita menyederhanakan terlebih dahulu akar 54 dan akar 150. Yang pertama akar 54. Kita akan ganti menjadi kita akan menyamakan akarnya menjadi akar 6. Berarti 54 itu 6 dikali berapa yang hasilnya 54? Ya, 6 dikali 9. Kemudian akar 9 itu 3. 3 dikali akar 6 hasilnya 3 akar 6. Jadi akar dari 54 itu 3 akar 6. Kemudian untuk akar 150 itu 6 dikali berapa yang hasilnya nanti 150? 25. 25 dikali 6 itu 150. Kemudian akar dari 25 itu 5 dikali akar 6, jadi akar 150 itu 5 akar 6. Nah, kalau udah ketemu, udah sama akarnya, tinggal dijumlahkan kemudian dikurangkan. Akar 6 ditambah 3 akar 6 dikurangi 5 akar 6. 1 ditambah 3 dikurangi 5 akar 6. Hasilnya min akar 6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pangkat dan bentuk akar. Nah, materinya bisa dicatat dulu dan dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ke WA grup aja ya. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat dan tetap semangat walaupun kita belajarnya online. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.